Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Jangan ada yang bersuara. Jangan ada yang bersuara. Di sini ada panitia, tolong hargain tuan rumah, panitia. Baik. Pembacaan biografi Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Disebutkan di dalam kitab Al-Qud, Adam Al-Qud fi dzikri Buldan Al-Hadramut, di dalam biografi Habib Saleh yang berjudul di sini Adam Al-Qud fi dzikri Bilad Hadramut, صفحة 273 halaman 273. أن الحبيب صالح بن محسن الحامد مواليد 17 جماد الأول العام 1313 هجرية. Habib Saleh itu lahir di kota Hadramut pada 17 Jamadul Ula tahun 1313 Hijriah, 1313 Hijriah, al-muwafiq miladi 1895, tanggal 4 November 1895 miladi. Ini lahirnya Habib Saleh ya. Mengingat pentingnya kita ini membuka biografi orang-orang saleh, menyebabkan turunnya rahmat wal barakat. Perhatikan, saya terjemahkan. Waktunya yang penting biografi ini dibacakan secara singkat. Wa talaqa al-ilm fi biladi thumma annahu hajaru min Hadramut ila al-Jawa عام 1334. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini berangkat ke Jawa tahun 1334 Hijriah, atau muafiknya Masehinya di sini 1895 Masehi. Habib Saleh meninggalkan Hadramut menuju Jawa. Keterangan ini dapat dilihat di dalam kitab Adam Al-Qud fi Dzikril Buldan Al-Hadramut. Beliau ini ditemani oleh teman karibnya yang bernama Syekh Fadil Saleh Salim bin Ahmad Al-Askari, yang selalu dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Pertama berhenti di Jakarta, kemudian dalam riwayat yang lain Habib Saleh sempat bertemu dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor sebelum datang ke Lumajang. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid tinggal di rumah sepupu beliau yang bernama di Lumajang di situ Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, di mana Habib Muhsin pada waktu itu sebagai ketua Arab yang ada di Lumajang, Korlap Lumajang.
Kemudian Habib Saleh menikah di Lumajang. Dan disitulah setelah menikah Habib Saleh di situ, beliau berkhalwah atau menyendiri. Tujuan khalwah ini untuk membersihkan kotoran-kotoran hati dari hal-hal yang menghalangi turunnya rahmat wal barakat. Dan ini dilakukan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhalwah di Gua Hira, dan para dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Sayyidul Faqil Muqaddam, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Al-Habib Saleh, dan para habaib yang lain. Namun di situ, di dalam khalwahnya Habib Saleh hanya membaca Al-Quran dan Dalail Khairat. Pada saat beliau itu berada di khalwah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Dalail Khairat, di saat itu pula ya ini yang bisa memegang amanat ini. Saya mendengar dari satu Habib dengan kewalian Habib Abu Bakar itu ke satu tempat yang bernama Saleh, masih muda. Ini yang tidak bin Saleh Al-Hamid. Pada waktu Habib Saleh berada di khalwah itu, apakah Aba atau Ammi Abdullah ada atau Hubabah Nur ada? Kata Aba waktu itu, tapi belum punya anak. Belum. Begitu menurut cerita dari almarhum. Sampai pada akhirnya beliau Habib Saleh ini mendapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pindah ke suatu desa yang bernama Tanggul. Di tempat ini dahulunya tidak seperti yang sampean lihat seperti ini. Orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama ada di tempat ini. Lalu beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid mengembangkan dakwanya, karena beliau ini belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih dari orang tua kandungnya Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Sampai pada akhirnya Habib Saleh masuk ke satu tempat, ke tempat lain, sampai ke tempat ini mengajar kitab yang bernama Kitab Nasaih Diniyah. Pada waktu itu Habib Saleh belum masih masyhur, mastur. Sampai pada akhirnya Allah Ta'ala bukakan kewalian yang begitu besar kepada Habib Saleh. Setelah beliau diperintahkan oleh Habib Abu Bakar berangkat ke Gresik, setelah dikeluarkan dari pertapaannya, dari khalwahnya, dari penyendiriannya, beliau diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh datang ke Gresik, mandi di tempat khusus. Kemudian beliau mendapatkan sorban dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, di mana sorban ini datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu bertemu dengan Habib Abu Bakar dalam keadaan yaqdhatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Sampailah Habib Saleh itu, kekaramatannya sangat luar biasa. Dan menurut cerita para habaib yang bertemu dengan Habib Saleh menanyakan perihal masyhurnya Habib Saleh, kejadian itu pertama, ini yang saya dengar, yang tidak ada di biografi ini, bertemu dengan orangnya pada waktu masih masa pendidikan di Timur Tengah. Menanyakan kepada Habib Saleh, bagaimana orang tahu dengan Habib Saleh? Dulu nggak ada yang tahu dengan Habib Saleh, banyak yang tidak tahu dengan Habib Saleh. Banyak yang tidak tahu dengan Habib Saleh. Makanya Habib Saleh waktu di Lumajang itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang khusus, orang-orang yang diberikan mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Habib Saleh di Tanggul sempat menyembunyikan
sesuatu yang Allah Ta'ala berikan cahaya di dalam tubuh hati Habib Saleh. Menurut cerita dari para habaib yang menceritakan kepada ana di Madinah pada waktu itu, setelah Habib Saleh keluar dari Kuitang, nah di sini mulai dikenalnya Habib Saleh. Kekeramatan Habib Saleh mulai dikenal. Ada orang Betawi datang kepada Habib Saleh waktu itu, Habib mohon barokah, ini anaknya lagi gak bisa ngomong, bisu. Habib Saleh masih berusaha untuk menutupi, Habib mohon barokahnya antum, anak-anak bisa ngomong Habib. Dengan izin Allah, lantas anak itu ditiup, lidahnya spontan berbicara. Spontanitas saat itu berbicara. Dari itu dikenal Habib Saleh di penjuru dunia. Memang Allah Ta'ala telah memberikan kehususiaan untuk orang-orang yang cinta dan betul-betul kepada Allah, dicintai segala segenap makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Makna wudda? Makna wudda mahabbatan fi qulubikum. Bagi mereka yang beriman, kemudian Allah Ta'ala menjadikan semua makhluk dicintai oleh orang-orang, mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Habib Saleh tadi diberikan kehususian oleh Allah Ta'ala sangat luar biasa. Bagaimanakah Habib Saleh dengan Nabi Allah Khidir? Persahabatannya dengan beliau sangat luar biasa. Hampir setiap hari, ingat, hampir setiap hari Khidir datang kepada Habib Saleh. Kecuali ada waktu-waktu yang ditunggu lama. Kadang-kadang Habib Saleh susah menurut keluarga. Kenapa susah? Saya menunggu Khidir belum datang. Begitu didengar bahwa Habib Saleh ini adalah orang yang sangat luar biasa dan bertemu dengan Nabi Allah Khidir setiap hari, ada orang pengen ngetes kepada dengan Habib Saleh. Mau ngetes, mau nyoba. Habib Saleh bilang, siapa yang mau nyoba silakan. Kadang-kadang ditawari oleh Habib Saleh. Ini orang datang, Habib, ana dengar antum ini setiap hari bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Betul, kata Habib Saleh. Habib, kira-kira boleh nggak ana salaman? Boleh. Apalagi yang ente minta? Kedua, anak kepingin melihat wajahnya. Boleh Habib, boleh. Apalagi yang dia minta? Yang ketiga, Habib, anak minta doa. Boleh Habib, boleh. Ente duduk sini, tunggu. Tiba-tiba setiap hari ini di tempat Habib Saleh ini tidak pernah berhenti tamu. Ya, yang namanya tamu itu tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong. Bahkan di situ itu ada tumang, tempat pembakaran untuk masak. 45 tahun api itu tidak padam, saudara. Bukan 45 hari. 45 tahun dapur itu, api di dapur itu tidak padam. Artinya saking banyaknya tamu yang datang kepada Habib Saleh, dan orang yang datang kepada Habib Saleh sebagaimana diucapkan oleh saudara kita Bapak Anis, gabul semuanya. Semuanya gabul. Mudah-mudahan semuanya gabul. Gabul orang yang datang kepada Habib Saleh bin Muhsin. Sampai pada akhirnya tamu datang di situ, antri. Ayolah Habib Saleh, kata Habib Saleh. Salah satu dari tamu ini baca doa. Nggak ada yang berani. Lantas Habib Saleh menunjuk satu orang dengan pakaian yang khas Madura. Anta baca doa. Doa orang ini. Orang yang ingin bertemu dengan Khidir ini berbisik dalam hatinya, kok kurang ajar ini orang, kok berani ya baca doa di depan Habib Saleh, orang wali besar seperti ini. Boyo ditolak sajalah. Selesai baca doa, salaman, pulang. Ini orang nunggu.
Ya Habib Saleh mana? Katanya Habib mau ngantarkan saya dengan Khidr. Kata Habib Saleh, semuanya sudah tercapai. Ente ingin lihat Nabi Allah Khidir. Tadi yang baca doa ente lihat kan? Betul Habib Saleh. Ente mau salaman dengan Nabi Allah Khidir. Ente salaman kan tadi dengan orang itu? Betul Habib Saleh. Ente ingin minta doa kepada Nabi Allah Khidir. Ente sudah didoain tadi dengan Nabi Allah Khidir. Itu Khidir. Sudah cukup kata Habib Saleh. Semuanya telah tergabulkan apa yang ente minta. Begitu dicari, nggak ada sudah. Bukan hanya itu saudara, tapi banyak orang-orang saleh yang datang kepada Habib Saleh ini, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi, datang kepada Habib Saleh. Aslafa indana fi kaun al-hadir wa ghaib liyatlukun al-ikhal. Para salaf-salaf ini datang kepadaku, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi, memohonkan kepada Allah agar kesusahan semuanya digabulkan, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam diwan Habib Saleh di sini, Habbad ala ahli safa safa lil hubub, lailatul hubub, asa suhubha alaiha al-matira, alaina al-matira تناور أرواحه والقلوب لمن ندخل نقع في الدائرة. سعف السلف لي يجلون الكرب، أهل الصفاء والوجوه الناظرة ما فكرهم في المباني والقلوب ولا الكسى ولا بوس الفاخرة. عباد دائم في رؤوس الشعوب وأفكارهم في الآخرة، أرواهم طاهرة والقلوب في حضرة الله دائم حاضرة. وكل واحد أنجد أهده ينوب، أنوارهم فيه لاحد الباهرة، جالس المولى علام الغيوب، تبات في الليل عين الساهرة، عناد حية تركها والدرب، تبحرك الأنوار فيها ظاهرة، فيها الغبب مثل طلعات التهب، والشيخ فيها عامده دائرة. Perhatikan, ini ucapan beliau. Wahlus salaf liyafukun al-usub. Para salaf ini selalu memohonkan kepada Allah Ta'ala agar kesusahan-kesusahan semuanya yang orang yang datang kepadaku dihilangkan oleh Allah, digabulkan hajatnya oleh Allah. Suyufuhum lil ma'adi batira, ya Syekh Abu Bakar kutubul kutub, lilak manazil alih fakhirah, حل درك يا الحبايب للخطوب ولا بغينا المقاسم قاصرة. ربي نسأل غفران الذنوب والعفو لا قد نزلنا الحافرة، نحل في الجنة الفردوس الدب، كل ينال ما تمنى الخاطرة، والفين صلوا على طيب القلوب لعنده روح دائم حاضرة. ذكر الدواء مثل ليالي التنوب، يا ليتني في المدينة جاوراه، وآل والصحب محبة الحبوب، محبة الحبوب، وما لعبرك وأصطف ما طراه. Artinya di sini bahwa beliau ini mengatakan para salaf itu datang kepadaku, kata Habib Saleh, mendoakan, memberikan mandat kepada Habib Saleh. Bahkan beliau ini pernah ditanya tentang pada waktu Habib Saleh meminum samudra kewalian Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya bertemu dengan orang
yang bertemu dan bertanya dengan Habib Saleh di Timur Tengah waktu itu. Ente syuhul Habib Saleh, apa kau bertemu dengan Habib Saleh? Enggak, nah, ana bertemu dengan Habib Saleh. Kemudian Wana menanyakan, ana yang bertanya, ya Habib Saleh, apakah benar antum ini meminum lautan samudra dari Syekh Abu Bakar bin Salim? Kata Habib Saleh, benar. Di mana pada waktu itu aku masuk ke dalam kamar, perasaan haus yang sangat luar biasa. Tiba-tiba aku melihat laut. Di kamar Habib Saleh ini melihat Habib Saleh laut. Haus yang sangat luar biasa. Aku ingin meminumnya, tapi aku malu, kata Habib Saleh. Lantas orang itu memerintahkan, minumlah ya Saleh. Pada saat aku akan meminum dengan tanganku untuk pengganti gelas, kata orang itu, bukan dengan itu ya Saleh, dengan mulutmu. Artinya orang itu tidak memberikan batas kepada Habib Saleh untuk meminum lautannya. Pada saat itu kata Habib Saleh, aku yang dalam keadaan haus luar biasa, subhanallah, meminum dan meminum lagi, minum dan minum lagi, sampai pada akhirnya kata Habib Saleh sudah tidak ada tempat di perutku. Selesai orang itu tersenyum. Kata orang itu, ya Saleh, apa kau tahu siapa aku ya Saleh? Lala, aku tidak tahu. Siapa sebenarnya kau ini yang datang kepadaku? Karena yang datang sama Habib Saleh banyak. Gal, aku adalah datukmu, aku adalah kakekmu, Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kau telah meminum air lautanku ya Saleh. Artinya Habib Saleh ini telah meminum kewalian dari Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga semuanya digabulkan oleh Allah Ta'ala hajatnya. Apa yang diminta oleh Allah, apa yang diminta oleh Habib Saleh kepada Allah, digabulkan oleh Allah Ta'ala. Beliau bersyukur dalam ucapannya, beliau mengatakan, Nahmad ilahis sama nilnal jami'al matalib. Bersyukur aku kepada Allah Ta'ala, semua apa yang aku mohon digabulkan oleh Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bijah Maula Bilal. Dengan keberkahannya Maula Bilal, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang orang mempunyai doa mustajab, saudara. Syaratnya harus bisa menjaga makanan-makanan ini dari yang haram atau yang syubhah. Demikian pula meninggalkan hal-hal yang menghalangi turunnya rahmat wal barakat tidak gampang. Dan orang yang mempunyai doa mustajab itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesabaran yang sangat luar biasa. Sabar, karena semakin banyak yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah, semakin diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sebagai tanda cinta Allah Ta'ala, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau sudah Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut akan diujinya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala agar orang yang datang kepada beliau digabulkan hajatnya oleh Allah, agar orang yang datang kepada beliau dimuliakan oleh Allah, agar orang yang datang kepada beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Dan doa Habib Saleh ini masih ada di awang-awang arusy, di mana doa beliau mengatakan, Ya Rabbi takrimu manja indana wa'tana. Ya Allah, muliakanlah orang yang datang kepadaku ya Allah. Muliakanlah ya Allah orang yang datang kepadaku ya Allah. Dan saya yakin semuanya insyaAllah berkat Nabi, berkat sahibul haul, Allah muliakan sampean semuanya insyaAllah. Dan beliau juga memberikan kabar siapapun yang datang kepada Habib Saleh akan mendapatkan bagian apa yang dimiliki oleh Habib Saleh. Man handar indana lahul qasim. Orang yang datang kepadaku akan mendapatkan bagian. Makanya sampean datang dari tempat jauh tidak akan pernah pulang dalam keadaan kosong. Tidak akan pernah pulang dalam keadaan kosong.
Baik itu barokah yang Allah berikan kepada Habib Saleh, sampean akan dapatkan itu. Baik itu kekhususiaan yang Allah berikan kepada Habib Saleh, insya Allah sampean akan dapatkan itu. Barokah yang Allah Ta'ala berikan kepada Habib Saleh, semuanya sampean akan dapatkan insya Allah. Dengan syarat as-sabar, kesabaran yang begitu besar dibutuhkan untuk menggapai rahmat wal barakah. Dan sekarang alhamdulillah, syukur kepada Allah, peninggalan Habib Saleh ini kita hidupkan kembali. Salah satu sumur, ini sumur asli. Di sini waktu Habib Saleh itu memandikan, dimintakan orang untuk mandi orang gila, semuanya di sumur ini, bukan di tempat lain. Karena di sini Habib Saleh dikenal, di tempat lain Habib Saleh tidak dikenal. Tahu dari mana? Di sini pengobatan-pengobatannya itu. Dan alhamdulillah waktu ditemukan itu sumur, bau harum yang sangat luar biasa. Ini bukan rekayasa, bukan. Hadirin banyak ribuan orang yang hadir melihat bau harum, di mana 45 tahun sumur itu tertutup. Ditemukan dalam keadaan harum. Bukankah ini adalah isyarah barokah? Bukankah ini adalah petunjuk dari Allah? Sementara sumurnya ditutup dulu, mengingat air yang sangat banyak, hadirin. Dan insya Allah nanti sore akan dibuka kembali. Mudah-mudahan biografi ini melipat gandakan keyakinan kita, kecintaan kita kepada orang-orang saleh. Dan ingat, barokah itu dampaknya luar biasa. Sebagaimana diucapkan oleh saudara kita tadi, Pak Anies. Peninggalan-peninggalannya itu barokah luar biasa. Kalau Dajjal saja, Dajjal aja ngerti barokah, Dajjal itu. Apalagi umat Nabi Muhammad seafdal-afdalnya umat. Dajjal aja ngerti barokah. Di mana pada waktu Nabi Allah Musa menerima wahyu di gua, diserahkan umatnya itu kepada saudaranya Nabi Allah Harun. Di situ ada Musa As-Samiri. Dajjal namanya Musa As-Samiri. Membuat patung sapi yang terbuat dari tanah liat. Lantas, jangan ada yang berbicara, tolong tenang. Lantas sapi itu bisa ngomong. Lalu Musa As-Samiri mengatakan, ini Tuhan Musa, ini Tuhan Musa, ini Tuhan Musa. Situ banyak dari kaum Musa yang murtad, na'udzubillah min dzalik. Sampai pada akhirnya sebelum diusir oleh Nabi Allah Musa ditanya, Allah abadikan ucapan itu Musa As-Samiri. Kata Nabi Allah Musa, bagaimana ini kok bisa ngomong? Bagaimana caranya? Kata Musa As-Samiri atau Dajjal, faqabdatun qabdatan min atharur rasul. Aku ini ngambil bekas pinjakan kuda yang dipakai oleh para malaikat utusan Allah. Bekas kakinya kudanya para malaikat utusan Allah diambil, diusapkan ke mulut patung. Subhanallah, dapat berbicara. Kalau Dajjal aja manusia yang na'udzubillah min dalik mengerti dengan barokah, lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai umat Nabi Muhammad rugi kalau kita tidak mengerti makna dari barokah. Dan barokah itu adanya di tangan orang-orang saleh. Law anna ahlu qura amanu wattaqaw la fattahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begini pembacaan biografi singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik.